Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan satu, saya sendiri Muhammad Aftan Ilman Huda, yang kedua saudari Nur Wahidatul Hasanah, akan menjelaskan tentang syirkah. Hadis yang menerangkan tentang syirkah yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana thalitsus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khana kharajtu min bainihima, rawahu Abu Dawud wa sahahul Hakim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Hakim. Tahrij hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Hakim. Terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Amin Adillatil Ahkam bab syirkah nomor 903. Isi syarah hadis tersebut. 1. Pengertian syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab yaitu artinya bersekutu atau berserikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran di sini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah atau musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Selanjutnya saya akan menerangkan yang kedua, yaitu dasar hukum syirkah. Dasar hukum syirkah dari Al-Quran yaitu dasar perserikatan itu dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surat Shad ayat 24. Kata kulatha dalam ayat tersebut adalah orang yang melakukan kerjasama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian dan larangan untuk mendolimi mitra kongsi. Yang kedua yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat syirkah. Menurut ketentuan syariat Islam itu ada 3, yaitu yang pertama sigot atau lafadz akad, yang kedua orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat, yang ketiga pokok pekerjaan atau bidang usaha. Syarat-syarat syirkah, yang pertama yaitu syirkah itu dilaksanakan dengan modal uang tunai. Yang kedua itu dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, menyempurnakan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahannya. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu keuntungan dan kerugian yang diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Yang keempat yaitu prinsip syirkah. Prinsip syirkah adalah
bagi hasil yang yaitu perjanjian karena sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal atau uang atau barang untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut itu dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing. Yang kelima yaitu macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah itu ada dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak itu beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang dan bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak atau tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu. Yang kedua yaitu syirkah ukut. Itu ada atau terbentuknya disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta atau dalam bentuk penyertaan modal. Yang keenam yaitu batalnya perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal, yaitu yang pertama pembatalan syirkah secara umum dan yang kedua itu secara khusus. Yang pertama secara umum itu ada pembatalan dari seorang yang bersekutu, meninggalnya salah satu syarik atau pemodal itu salah satunya meninggal. Jika dua itu berlaku untuk dua orang, jika lebih maka syirkah tersebut bisa dilanjutkan. Yang ketiga yaitu salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang. Yang keempat gila. Yang kelima itu modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Terus pembatalan syirkah secara khusus yaitu harta syirkah rusak, yang pertama itu. Terus yang kedua itu tidak ada kesamaan modal. Berakhirnya akad syirkah. Yang pertama itu salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian mengelola harta. Yang ketiga itu salah satu pihak meninggal dunia. Itu berlaku untuk dua orang, tadi sudah dijelaskan. Tapi jika pemilik modalnya itu lebih, maka bisa dilanjutkan. Yang keempat yaitu salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Terus yang keenam yaitu modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.